pergi ke Inggris naik pesawat. Mas, Terbangnya jauh tinggi sekali. amin Ibu ya. Haji Yuni sekeluarga selalu sehat, Amin. rezekinya berlimpah ruah setiap hari. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Cakep, cakep. Alhamdulillahilladzi Di fadlana dalam min katsiri badril mukminin. Alhamdulillah Kiai pantunnya luar biasa. Kiai udah nyampe Inggris nih. Jadi di dalam kitab Fadlus Zuhur karangan pengarsa Abah Awas guru kita yang mulia, di dalam bulan Ramadan huruf yang kelima yaitu huruf Nun. Pengarsa Abah menuliskan dengan nasad seperti itu. Jadi semangat. Jadi semangat ini adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu selalu hidupnya itu penuh dengan semangat seperti itu. Jadi lawan daripada kata malas. Kalau malas itu adalah ciri-ciri orang yang munafik gitu. Karena di dalam surat An-Nisa 142 dikatakan bahwa orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itu berdiri dalam melaksanakan sholat itu dengan malas-malasan. Karena mereka itu hanya ingin dipuji, dilihat oleh manusia. Dan mereka itu uh, menyebut nama Allah, tapi hanya sedikit. Seperti itu. Makanya itu merupakan tanda-tanda orang yang munafik seperti itu. Jadi sholatnya bermalas-malasan dan zikirnya hanya sedikit. Jadi seseorang tidak akan bisa merasakan suatu rasa semangat yang sangat luar biasa kalau tidak ketemu dengan guru yang mursyid seperti itu. Jadi walaupun seseorang itu taat dalam melaksanakan ibadah tanpa ditalkin oleh guru yang mursyid, maka ketaatannya itu hanya berdasarkan pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau ketaatan yang seperti ini tidak akan bisa langgeng, tidak bisa istiqomah seperti itu. Jadi tidak punya dasar kekuatan seperti itu. Tetapi kalau ketaatan itu yang didapatkan dari orang yang sudah ditalkin zikir oleh guru mursyid, maka dengan ketaatan itu beliau semakin istiqomah dalam melaksanakannya seperti itu. Jadi makanya kata pengarsa Abah, kalau orang-orang yang sudah ditalkin zikir, maka hidupnya selalu di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang seperti itu. Tuh. Jadi makanya talqin zikir itu sangat penting sekali bagi setiap insan seperti itu. Jadi harus, kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu harus bertemu dengan aku walaupun menempuh jarak 1000 tahun supaya aku kasihkan satu yang akan menyelamatkan dirimu, seperti itu kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi makanya kita bisa semangat itu adalah karena kita selalu melaksanakan zikir jahar yang kita laksanakan setelah selesai sholat. Jadi zikir jahar ini akan membakar semangat kita sehingga kita mempunyai power, mempunyai kekuatan. Untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi makanya dengan kekuatan zikir yang kita kerjakan, itu kita mendapat balasan kontan pahalanya. Jadi misalnya hari ini setelah selesai Isya, kita bisa berzikir itu 500. Nah, dengan kita berzikir 500 kali la ilaha illallah, maka kita nanti dalam melaksanakan qiyamul lail, kita punya energi, kita punya tenaga. Sehingga kita itu bangun tidur itu terasa ringan seperti itu. Dan bersemangat untuk melaksanakan amalia berikutnya. Makanya di dalam kita untuk mencari nafkah dunia,
kita itu harus berprinsip bahwa seolah-olah kita ini hidup selamanya, seperti itu. Tetapi dalam hal mengerjakan amaliyah, kita harus beranggapan bahwa ini adalah hari yang terakhir. Besok tidak akan, bisa jadi tidak akan hidup kita. Sehingga kita apa? Kita tetap semangat. Jadi ketika siang hari kita semangat untuk mencari nafkah, karena kita bakal hidup sampai 1000 tahun, tapi begitu malam hari, kita juga semangat untuk beramaliyah, karena kita mengetahui bahwa tidak akan bakal hidup sampai besok hari lagi. Nah, gitu. Jadi kita sudah punya kemampuan seperti itu diberikan oleh pengarsa Abah. Dengan apa? Dengan talqin zikir tadi. Sehingga kita bisa mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan thariqah ini. Seperti itu. Jadi makanya dengan kita selalu bersemangat dalam melaksanakan zikir ini, otomatis kita itu akan hidupnya berbahagia. Makanya kata pengarsa Abah, kalau kita melakukan zikir jahar itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang kuat, yang menekan di dalam kalbu kita. Karena kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita akan terjadi ngantuk. Jadi kalau kita ngantuk, kata pengarsa Abah, itu kita kecopetan. Makanya dulu pernah pengarsa Abah menyuruh kepada kita zikir jahar itu melek. Supaya apa? Supaya jangan ngantuk. Seperti itu. Supaya kita itu zikirnya itu tetap terjaga dan semangat. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah mampu menahan dari rasa kantuk, maka zikir jaharnya itu harus merem. Seperti itu. Jadi begitu luar biasanya pengarsa Abah mendidik kita, dari kita ini orang yang kotor, sehingga ketemu dengan beliau, kita ini dibersihkan. Jadi kita berthariqah ini, kita itu dari seekor ulat yang kotor, dimasukkan ke dalam kepompong oleh pengarsa Abah, sehingga kita diriadohkan, sehingga nanti begitu kita sudah masanya, kita akan terlahir menjadi kupu-kupu. Sehingga tadinya ulat yang menjijikkan, kita sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang disenangi oleh banyak orang. Jadi makanya bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita sudah diridhoi Allah, sudah dipilih oleh Allah untuk mempunyai seorang guru yang mursyid Sultan Aulia fi hadzal zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syiful Masul pada Sulsirah. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk terus istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan thariqah ini. Begitu juga dengan istri, suami, dan anak-anak kita beserta seluruh keluarga kita. Sehingga kita semua selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.